Oke, salam sehat, tetap semangat kembali dalam seri akuntansi keuangan, ya, di mana pada sesi ini kita akan bersama-sama membahas tentang piutang wesel. Oke, wesel adalah surat perintah yang ditulis oleh orang yang mempunyai tagihan, dialamatkan kepada orang yang berhutang, meminta agar jumlah uang yang tertulis dalam surat tersebut dibayarkan pada tanggal yang ditetapkan kepada orang yang namanya tertulis dalam surat tersebut. Sedangkan untuk promise ya adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan bedakan apa itu wesel dan apa itu promise. Wesel adalah surat perintah untuk membayar, ya, sedangkan promise adalah surat janji membayar. Wesel, penarik dan yang berkepentingan terdiri dari dua pihak, sedangkan kalau promise, penarik dan pihak yang berkepentingan berada di satu tangan atau satu pihak saja. Yang ketiga, wesel yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang, sedangkan kalau promise yang membuat adalah pihak yang berhutang. Yang keempat, wesel memerlukan akseptasi, ya, sedangkan untuk promise tidak memerlukan akseptasi. Oke, selanjutnya wesel tadi ya bisa dibedakan menjadi dua macam atau dua jenis, yaitu wesel tanpa bunga dan juga ada wesel berbunga. Kemudian untuk mencatat piutang wesel itu dibagi menjadi tiga bagian, ya, akuntansi piutang wesel. Yang pertama mencatat tentang pengakuan piutang wesel. Yang kedua mencatat penilaian ataupun pelunasan piutang wesel. Yang ketiga mencatat apabila terjadi pelimpahan, pengalihan atau pendiskontoan piutang wesel. Sedangkan timbulnya piutang wesel itu sendiri bisa dikarenakan oleh tiga hal. Yang pertama karena adanya penjualan kredit, yang kedua karena adanya pinjaman, yang terakhir karena adanya perubahan status dari piutang dagang berubah menjadi piutang wesel. Oke, dari tiga penyebab timbulnya piutang wesel tadi, kalau kita bikin jurnalnya atau kita catat penjurnalannya akan seperti ini. Yang pertama, timbul karena adanya penjualan kredit, maka piutang weselnya di debit, kreditnya adalah penjualan. Timbul karena adanya pinjaman, maka piutang weselnya bertambah di debit, kreditnya adalah kas. Dan terakhir, karena adanya perubahan status dari piutang dagang ke piutang wesel, maka piutang weselnya kita debit, ya, kreditnya adalah piutang dagang yang kita catat di sisi kredit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari wesel atau piutang wesel tadi. Pada prinsipnya ada tiga hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tanggal jatuh tempo, ya. Tanggal wesel harus dibayar, di mana jatuh tempo ini dihitung dari apa? Periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo yang bisa dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun, ya. Yang kedua adalah bunga, di mana kita ketahui bahwa wesel itu ada dua macam. Ada wesel tidak berbunga dan ada wesel berbunga. Apabila sebuah perusahaan menerima wesel tidak berbunga, maka pada saat pembayaran ia hanya akan menerima uang sejumlah nilai nominal yang dicantumkan. Yang terakhir adalah nilai jatuh tempo, adalah jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo wesel tersebut, yang terdiri dari nilai nominal ditambah dengan bunga. Ini khusus untuk wesel berbunga. Oke, selanjutnya pada saat kita akan membuat surat wesel, ya, atau wesel tadi, batasan-batasan apa saja yang harus kita pertimbangkan pada saat kita mau membuat surat wesel tersebut. Yang pertama, di dalam surat wesel harus terdapat tulisan surat wesel. Yang kedua, surat wesel adalah perintah tak bersyarat untuk membayar uang sejumlah tertentu. Yang ketiga, disebutkan nama orang yang harus membayar. Yang keempat, ditentukan hari jatuh tempo atau hari pembayarannya. Yang kelima, disebutkan tempat pembayarannya. Yang keenam, disebutkan nama orang yang ditunjuk. Yang ketujuh, dicantumkan tanggal dan tempat penarikan atau tempat pembuatan surat wesel tersebut. Yang terakhir, dibubuhi tanda tangan orang yang mengeluarkan atau yang menarik wesel.
Selanjutnya, untuk promise atau surat janji membayar tadi, yang perlu kita muat dalam pembuatan surat promise, yang pertama adalah kesanggupan untuk membayar dengan tiada syarat jumlah yang tercantum di dalam promise tersebut. Yang kedua, hari jatuh tempo atau hari pembayarannya. Yang ketiga, tempat pembayaran promise. Yang keempat, nama pemegang promise atau orang yang ditunjuknya. Yang kelima, tanggal dan tempat pembuatan promise. Dan yang terakhir, tanda tangan atau pembuat promise tersebut. Nah, ini adalah contoh format dari surat wesel, ya. Dan ini adalah format untuk promise atau surat janji untuk membayar tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke hal-hal apa saja yang harus kita pertimbangkan pada saat kita mau belajar tentang akuntansi piutang wesel ini. Yang pertama adalah pinjaman pokok, ya, adalah jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan oleh dari pihak tertentu, ya, atau sebesar nilai nominal wesel tersebut. Yang kedua adalah tanggal jatuh tempo wesel, ya, tanggal waktu kapan wesel itu harus dibayar. Yang terakhir adalah tingkat bunga wesel, ya, adalah prosentase tingkat bunga yang ditentukan dalam wesel tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang penentuan tanggal jatuh tempo wesel. Jangka waktu wesel yang dinyatakan dalam bulan, ya, maka tanggal jatuh temponya dihitung dengan jumlah bulan dari tanggal penarikan. Contohnya seperti ini. Tanggal jatuh tempo wesel berjangka waktu 3 bulan yang ditarik tanggal 1 Mei. Jatuh temponya kapan? Ya, jatuh temponya adalah 1 Agustus. Jadi kita hitung Juni, Juli, Agustus, ya. Maka jatuh temponya tanggal 1 Agustus ini. Oke, wesel yang ditarik pada tanggal terakhir dari suatu bulan jatuhnya adalah pada hari terakhir bulan berikutnya. Contohnya seperti ini. Wesel yang ditarik tanggal 31 Juli yang jangka waktunya 2 bulan, kapan jatuh temponya? Juli, ya, berarti kita Agustus dan September, ya, karena Septembernya itu terakhir tanggal 30, ya, maka kita jatuh temponya menjadi tanggal 30 September, ya, walaupun ditariknya tanggal 31. Selanjutnya, jangka waktu wesel yang dinyatakan dalam hari perlu dihitung jumlah hari yang tepat, ya, dengan ketentuan yang tanggal penarikan wesel tidak dihitung, ya, sedangkan tanggal jatuh tempo wesel diperhitungkan. Ya, ini rumusnya. Contohnya, tanggal jatuh tempo wesel yang berjangka waktu 60 hari, ya, yang ditarik pada tanggal 17 Juli 2019 adalah 15 September 2019. Sekarang kita coba hitung caranya. Yang pertama, jangka waktu wesel adalah 60 hari, ya, umur weselnya 60 hari. Kemudian tanggal penarikan, karena Juli itu ada 31, berarti 31 dikurangi 17. Maka bulan Juli ada 14 hari jatuhnya. Bulan Agustus itu ada 31 hari, ya, kita hitung full. 14 tambah 31 berarti 45. Padahal kita butuh harinya adalah 60, berarti 60 kurangi 45, tinggal atau sisa kurang 15. Maka 15 ini akan kita ambilkan di bulan September. Maka jatuh tempo wesel yang umurnya 60 hari, yang ditarik tanggal 17 Juli itu adalah 15 September tahun 2019. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita menghitung bunga wesel. Untuk menghitung bunga wesel, ya, rumusnya adalah seperti ini. Nominal pinjaman dikali prosentase tingkat bunga dikalikan jangka waktu weselnya. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang bunga wesel ini, kita kasih contoh seperti ini, di mana bunga wesel bisa dihitung dalam tahun, bulan, ataupun dalam hari. Oke, sekarang kita coba lihat contoh ini. Bunga wesel dengan nilai nominal 20 juta, di mana tingkat bunganya adalah 12% setahun atau 12% bulan dan atau 12% nanti kita hitung dalam hari, akan kita hitung bunganya sebagai berikut. Jangka waktu 1 tahun berarti 20 juta dikalikan 12% kalikan 1, ya, maka setara dengan 2.400.000.
Sedangkan untuk bunga wesel jangka waktunya 3 bulan adalah 20 juta dikali 12% dikali 3/12, ya, setara dengan Rp600.000. Sedangkan untuk bunga wesel jangka waktunya 120 hari, kita hitung bunga weselnya adalah 20 juta kalikan 12% kalikan 120 per 360. Ya, 360 bisa, 365 bisa. Tapi biasanya orang lebih suka menggunakan 360 karena hasilnya lebih bulat dan lebih mudah dihitung. Maka jumlah nilainya adalah Rp800.000. Jadi, kalau kita berbicara wesel berbunga, nanti pada saat jatuh tempo akan kita tambahkan bunga wesel tadi, 2.400.000, 600.000, dan Rp800.000. Oke, selanjutnya yang ketiga mengenai nilai jatuh tempo wesel. Tadi di awal sudah kita pahami bahwasanya wesel itu dibedakan menjadi dua, ada wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. Untuk wesel berbunga, ya, nilai jatuh temponya akan kita hitung sebesar nilai nominal plus bunga wesel. Ya, di mana bunga weselnya tadi rumusnya masih ingat, nilai nominal kali persentase suku bunga kali jangka waktu weselnya. Ya, tergantung dihitung dalam tahun, bulan ataupun hari. Sedangkan untuk wesel tidak berbunga, ya, maka nilai jatuh temponya adalah sama dengan nilai nominal wesel. Oke, itu memperjelas pemahaman tentang bunga wesel dan tanggal jatuh tempo. Bapak kasih contoh kasus seperti ini. Pada tanggal 1 Oktober 2017, Aliando meminjam uang pada PT Sabar Menanti dengan menandatangani wesel, nilai nominalnya adalah 10 juta rupiah, di mana persentase bunga wesel 15%, jangka waktu jatuh tempo wesel adalah 120 hari. Yang pertama, kita akan menghitung tanggal jatuh tempo wesel tersebut. Ya, cara penghitungannya, karena ditarik pada tanggal 1 Oktober ada 31 hari, maka 31 kurangi 1, ya, Oktober ada 30 hari. November 30 hari penuh, ya, Desember 31 hari. Jadi dari Oktober sampai dengan Desember sudah mencapai jumlah hari sebanyak 91 hari. Untuk mencapai 120 hari, ya, berarti kita butuh 29 hari lagi. Maka akan kita ambilkan di bulan Januari tahun berikutnya. Maka jatuh tempo wesel, ya, yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2017 yang umurnya 120 hari, jatuh temponya nanti tanggal 29 Januari tahun 2018. Selanjutnya kita akan menghitung bunga weselnya, ya, karena itu wesel berbunga. Bunga weselnya kita hitung, ya, nilai nominalnya 10 juta, tingkat bunganya 15%, jangka waktu wesel tadi 120 hari, berarti 120 dibagi 360, ya, maka bunga weselnya ketemu angka Rp500.000. Selanjutnya kita bisa menghitung berapa nilai jatuh tempo wesel, ya. Jadi nilai jatuh tempo wesel ini adalah nilai nominal ditambah dengan bunga weselnya Rp500.000. Jadi nilai jatuh tempo wesel adalah Rp10.500.000. Terakhir, untuk mencatat, ya, transaksi pelunasan atau penerimaan piutang wesel tadi, ya, PT Sabar Menanti akan mencatat ke dalam rekening kas di debit, ya, sebesar 10.500.000, kreditnya adalah piutang wesel, ya, 10 juta, dan pendapatan bunga sebesar Rp500.000. Saya rasa untuk materi piutang wesel saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalian tetap semangat dalam pembelajaran dan yang paling penting jangan lupa untuk bahagia.